abad ke-19, cinta bukanlah sesuatu yang bebas diperjuangkan, terutama jika terlahir dalam kulit berwarna dan status sebagai budak. Di tengah sistem perbudakan yang brutal, terdapat kisah-kisah cinta terlarang antara majikan kulit putih dan budak mereka. Kisah-kisah yang rumit dan penuh tekanan, ketimpangan kekuasaan, namun tak jarang juga menyimpan benih kasih sayang sejati. Beberapa menjadi tragedi, beberapa menyisakan jejak sejarah yang mendalam. Inilah 5 kisah nyata yang terjadi pada abad ke-19 di Amerika, yang menggambarkan kompleksitas cinta dalam dunia perbudakan. Kisah pertama, Harriet Jacobs dan Dr. James Norcom. Harriet Jacobs adalah seorang budak kelahiran 1813 di North Carolina. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang relatif baik, hingga akhirnya jatuh ke tangan Dr. James Norcom, seorang dokter kulit putih yang kasar. Norcom mengincarnya sejak Harriet remaja. Ia tak ingin menikahinya secara sah, namun terus-menerus melecehkannya secara psikologis dan seksual. Harriet menolak dengan berbagai cara, dan demi mempertahankan harga dirinya, ia malah menjalin hubungan dengan seorang pengacara kulit putih bernama Samuel Sawyer yang menjanjikan perlindungan. Mereka memiliki 2 anak dari hubungan itu, namun karena status Harriet sebagai budak, kedua anaknya juga menjadi milik Norcom. Dalam kondisi terjepit, Harriet akhirnya bersembunyi di loteng rumah neneknya selama 7 tahun, agar tidak dipaksa Norcom menyerah pada kehendaknya. Cinta Harriet dan Sawyer tak pernah menjadi hubungan yang adil. Meski Sawyer membantu membeli kebebasan anak-anaknya, ia tidak pernah benar-benar membebaskan Harriet, dan akhirnya menikah dengan wanita lain. Kisah ini ditulis oleh Harriet sendiri dalam buku autobiografi berjudul Incidents in the Life of a Slave Girl, yang menjadi salah satu dokumentasi paling penting tentang perbudakan dari sudut pandang perempuan. Kisah yang kedua, Thomas Jefferson dan Sally Hemings. Kisah ini mungkin adalah yang paling terkenal. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat dan penulis utama Deklarasi Kemerdekaan, menjalin hubungan panjang dengan Sally Hemings, seorang budak yang juga adik tiri dari istrinya. Sally mulai menemani Jefferson saat ia menjadi duta besar di Prancis. Di sana, status perbudakan tidak diakui, dan Sally bisa saja memilih untuk bebas. Namun, diyakini ia setuju kembali ke Amerika setelah dijanjikan kebebasan untuk anak-anaknya. Hubungan mereka menghasilkan 6 anak, yang sebagian besar diakui secara tidak langsung oleh Jefferson. Anak-anak mereka diberi perlakuan istimewa, dan banyak yang akhirnya bebas, serta hidup sebagai warga negara kulit putih. Namun tetap saja, meskipun hubungan mereka berlangsung selama puluhan tahun, Sally Hemings tidak pernah dimerdekakan secara resmi, dan perbedaan kekuasaan di antara mereka sangat mencolok. Pada tahun 1998, tes DNA menguatkan bahwa Jefferson memang ayah dari anak-anak Sally. Hal ini menggemparkan Amerika dan mengubah cara pandang terhadap sejarahnya. Kisah ketiga, William Ellison dan Matilda. William Ellison adalah sosok unik dalam sejarah perbudakan. Ia dulunya adalah budak yang dibebaskan, lalu menjadi kaya raya sebagai pengusaha, dan ironisnya, juga menjadi pemilik budak. Namun jauh sebelum itu, saat masih menjadi budak, ia menjalin hubungan dengan Matilda, seorang budak perempuan di perkebunan yang sama. Setelah dibebaskan dan memiliki kekayaan, Ellison membeli kebebasan Matilda dan menikahinya secara resmi, sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Mereka memiliki beberapa anak dan hidup sebagai keluarga kulit hitam, bebas di selatan. Menariknya, Ellison kemudian menjadi salah satu orang kulit hitam yang juga memiliki budak, dan ini memunculkan banyak kontroversi tentang posisi sosial dan moralnya. Namun, kisah cintanya dengan Matilda menunjukkan bagaimana cinta bisa bertahan meski dimulai dari posisi yang tidak setara, dan tumbuh menjadi keluarga yang sah dan dihormati pada masanya. Kisah keempat, John McKee dan Lucy. John McKee, seorang pengusaha properti kulit putih yang sukses di awal abad ke-19, dikenal publik sebagai seorang duda tanpa anak. Namun sejarah pribadi membuktikan sebaliknya. Ia memiliki seorang budak wanita bernama Lucy, yang menjadi pelayan pribadi sekaligus pasangan hidupnya selama puluhan tahun. Mereka hidup bersama seperti pasangan suami istri,
meski tidak sah secara hukum dan memiliki beberapa anak campuran ras. Yang membuat kisah ini menarik adalah bahwa dalam surat wasiat Meki, ia menuliskan harta warisan besar untuk anak-anak dari Lucy. Namun sayangnya, pemerintah Amerika saat itu menolak mengakui anak-anak itu sebagai ahli waris yang sah, karena mereka dianggap anak dari hubungan dengan budak. Seluruh harta Meki disita dan digunakan untuk proyek pemerintah. Kisah ini menjadi perdebatan panjang tentang legalitas cinta dan warisan di masa perbudakan, dan mencerminkan bagaimana bahkan cinta yang setia bisa dirampas oleh sistem hukum yang rasis. Kisah terakhir, Zephaniah dan Anna Kingsley. Zephaniah Kingsley adalah seorang pemilik perkebunan kaya asal Florida. Dalam perjalanannya ke Afrika Barat, ia membeli seorang gadis budak berusia 13 tahun bernama Anna Mejijinje, yang kemudian menjadi istrinya secara adat Afrika karena pernikahan antar ras ilegal di Amerika. Kingsley memperlakukan Anna bukan hanya sebagai selir, tetapi sebagai istri sah dan mitra bisnis. Setelah beberapa tahun, ia membebaskannya dan memberi kekuasaan mengelola tanah dan budak. Anna menjadi sangat berpengaruh, bahkan memiliki budaknya sendiri. Ia membesarkan anak-anak mereka dengan pendidikan dan harta yang cukup. Namun ketika Florida menjadi bagian dari Amerika Serikat dan hukum-hukum rasial semakin ketat, keluarga Kingsley menghadapi ancaman serius. Kingsley akhirnya membawa Anna dan anak-anak mereka ke Haiti, satu-satunya negara kulit hitam merdeka saat itu, untuk menghindari diskriminasi. Di sana, Anna melanjutkan hidupnya sebagai wanita bebas dan kaya, hingga meninggal dengan status terhormat. 5 kisah ini menunjukkan betapa kompleksnya cinta yang tumbuh dalam dunia perbudakan. Tidak semuanya romantis. Sebagian besar lahir dari relasi kuasa yang timpang. Tapi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga kisah yang berkembang menjadi kesetiaan dan keluarga sejati. Cinta tidak selalu mematahkan rantai perbudakan, tapi dari balik sejarah kelam Amerika, cinta semacam ini meninggalkan jejak yang sulit dihapus, membuktikan bahwa bahkan dalam dunia tergelap, manusia tetap berusaha menemukan cahaya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.